Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga anak-anakku sekalian serta Bapak bisa mengikuti pembelajaran akidah akhlak ya. Alhamdulillah, berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul di kelas pada hari ini. Semoga kita selalu diberikan semangat dalam menuntut ilmu dan bisa mengamalkannya di lingkungan tempat kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam kita curahkan, limpahkan kepada baginda alam, akni habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada kesempatan kali ini, pada pelajaran akidah akhlak, kita akan sama-sama belajar untuk menuntut ilmu, mencari ilmu sebanyak mungkin agar kehidupan kita selalu dibarengi oleh akhlak yang baik. Baiklah, pada sebelum masuk ke materi, mari kita buka dengan bacaan basmalah dan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak akan absen terlebih dahulu kehadiran para siswa semuanya. Baik, yang pertama Ahmad Solihin hadir. Ahmad Muzaki hadir. Dede Anggita, Marwan. Baik, alhamdulillah pada hari ini semua siswa hadir semua tanpa terkecuali. Semoga kekompakan kita selalu menjadi semangat untuk belajar kita ya, terutama untuk pada hari ini dan seterusnya. Baik, terima kasih Bapak ucapkan atas kehadiran semuanya pada hari ini untuk mengikuti pelajaran akidah akhlak. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai akhlak. Akhlak, terutama pada hari ini kita akan membahas akhlak tercela. Di samping banyaknya akhlak yang terpuji atau akhlakul karimah, di antaranya akhlak yang baik itu apa saja? Jujur, ya. Benar, ya. Amanah, betul. Saling menolong, betul. Terus apa lagi? Saling membantu, memberi kepada orang lain yang membutuhkan. Terus, ya banyak ya. Nah, di samping banyaknya akhlak yang terpuji, ada juga akhlak yang tercela atau akhlak mazmumah ya. Akhlak yang tercela disebut juga akhlak mazmumah. Nah, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas satu mengenai akhlak tercela ya. Apa? Ya, betul. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai riya ya.
Nah, sebelum masuk ke eh, materi selanjutnya, coba sebutkan contoh-contoh akhlak yang tercela atau akhlak yang tidak baik. Ya, mencuri, mengejek, membuli, banyak ya. Itu contoh-contoh akhlak. Nah, ya, contoh akhlak tercela banyak ya. Sombong, takabur, ria yang kemarin. Nah, ria itu apa? Ayo, ada yang masih ingat pengertian ria? Apa? Ada yang masih ingat mengenai pengertian ria? Nah, ria itu misalkan ya, kita berbuat kebaikan terus ingin dilihat oleh orang lain, ingin diperlihatkan kepada siapapun yang bisa melihat kita dengan tujuan agar dia itu memuji kita, menyanjung kita. Nah, ria itu seperti itu ya, kita berbuat apapun, misalkan kita berbuat sedekah tapi tujuannya agar dipuji oleh orang lain, disebut bahwa dia itu baik, suka memberi kepada orang lain. Nah, ria itu perbuatannya baik, tetapi niat dia melakukan itu tidak tidak baik ya. Karena dia melakukan kebaikan tetapi niatnya ingin dipuji oleh orang lain ya. Nah, kemudian kemarin kita sudah membahas mengenai dalil mengenai ria yang terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 142. Nah, masih ada ya di papan tulis. Nah, ini merupakan salah satu dalil mengenai ria. Jadi kita tidak boleh memiliki sifat ria. Nah, untuk materi pada hari ini kita akan membahas mengenai nifak ya. Nifak. Apa itu nifak? Nifak itu sebuah perbuatan yang tidak baik ya, yang tidak boleh kita memiliki sifat nifak ini. Nah, orang yang melakukan nifak ini disebut orang munafik ya. Nah, orang yang berbuat nifak itu disebut munafik. Nah, munafik yaitu nifak itu nafiko al-yarbu yang artinya lubang hewan sejenis tikus ya. Lubang. Jadi nifak itu secara bahasa berarti lubang hewan kecil ya. Misalnya tikus. Nah, kita mengetahui tikus ya, tikus itu memiliki banyak lubang. Nah, misalkan di rumah kita ada tikus, terus kita kejar. Nah, dia masuk ke lubang yang satu, terus kalau kita buka itu lubangnya, tikusnya tidak ada. Karena bagaimana? Karena tikus itu keluar dari lubang yang lainnya. Jadi secara bahasa seperti itu ya mengenai nifak. Dan untuk selanjutnya nifak secara istilah ya. Nifak berarti perbuatan menyembunyikan kekafiran, perbuatan menyembunyikan kekafiran dalam hatinya dan menampakkan keimanannya dengan ucapan dan tindakan. Nah, jadi
Nifak ini merupakan perbuatan menyembunyikan kekafiran atau menyembunyikan eh, sifat kita di belakang orang lain. Misalkan ketika kita berbicara dengan satu orang, kita memuji-muji dia, memberikan apresiasi kepada dia, tetapi ketika di belakang dia, dalam artian ketika dia tidak ada, kita menjelek-jelekan dia, ya, seperti itu ya. Nah, nifak ini merupakan perbuatan yang tidak baik ya. Jadi kita tidak boleh memiliki sifat nifak ini. Nah, kemudian perilaku nifak ini pada hakikatnya adalah ketidaksesuaian antara keyakinan, perkataan, dan tindakan kita. Nah, perilaku seperti ini, tindakan yang selalu dilakukan adalah suka berbohong, ya, baik terhadap hati nuraninya ataupun kepada orang lain atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu ya. Jadi nifak itu dalam hatinya mengakui bahwa ketika berbuat maksiat itu tidak baik, tetapi dia melakukannya perbuatan yang maksiat tersebut. Nah, jadi dia itu mengingkari terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hatinya mengatakan bahwa perbuatan tersebut tidak baik, tetapi tindakannya dia melakukan hal tersebut. Nah, jadi dia itu bisa disebut munafik, yaitu orang yang melakukan perbuatan nifak. Ya, dapat dimengerti para siswa-siswi semuanya, insya Allah. Baik, selanjutnya dalil mengenai nifak. Ada yang bawa spidol? Bapak ketinggalan spidolnya. Oh iya, Bapak pinjam ya. Nah, dalil mengenai nifak ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 14. Nah, ini dalil mengenai nifak ya, terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 14. Mari kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza qalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Shadaqallahul azim. Nah, artinya, dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu dan hanyalah berolok-olok. Dari dalil ini juga kita bisa melihat ya, dari maknanya, nifak itu sendiri terbagi menjadi dua
kategori ya, yaitu nifaq apa saja? Nifaq i'tiqadi dan nifaq amali. Nah, nifaq itu terbagi menjadi dua. Yang pertama i'tiqadi, yang kedua nifaq amali. Nah, yang pertama kategori nifaq itu nifaq i'tiqadi. Nifaq patekan dan keyakinan. Nah, nifaq i'tiqadi itu adalah suatu bentuk perbuatan yang menyatakan dirinya itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dalam hatinya tidak ada keimanan sama sekali. Jadi perbuatannya dia itu menyatakan bahwa dia itu beriman, tetapi dalam hatinya dia kosong, tidak ada keimanan dalam hatinya. Dalam perbuatannya dia beriman, seperti dia melakukan sholat, zakat, puasa, pergi berhaji, tetapi hatinya itu tidak meyakini terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dia itu nifaq i'tiqadi, yang termasuk kategori nifaq yang pertama. Jadi ketika kita beribadah, ketika kita melakukan sholat, zakat, atau perbuatan ibadah apapun lainnya, kita harus memberikannya pada hati kita bahwa kita itu sedang melakukan kewajiban kita, melakukan tugas kita sebagai hamba untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nifaq i'tiqadi itu yang kategori nifaq yang pertamanya. Nah, kemudian nifaq yang kedua yaitu nifaq amali. Nah, ini yang kedua itu nifaq amali. Dari katanya kita sudah mengetahui amal atau perbuatannya. Jadi dia itu munafik dalam perbuatannya. Nah, terdapat hadis yang menyatakan ciri-ciri orang munafik ya. Hadisnya sudah terkenal ya. Bapak yakin kalian juga sudah mengetahui hadis ini. Coba hadis yang mengatakan ciri-ciri orang munafik. Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Baik, supaya cepat biar Bapak kasih tahu saja ya. Hadisnya berbunyi seperti ini. Ayatul munafikina salasun. Nah, hadis yang itu. Iya, betul. Ciri-ciri munafik itu ada 3. Coba baca dulu hadisnya. Bareng-bareng kita baca. Ayatul munafikina salasun. Idza haddatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tu'mina khana. Nah, itu hadis mengenai ciri-ciri orang munafik ya. Ayatul munafikina, ciri-ciri orang munafik salasun, itu ada 3. Yang pertama, idza haddatsa kadzdzaba, ketika dia berbicara dia berbohong. Nah, jadi ciri-ciri orang munafik yang pertama, ketika dia berbicara
dia suka berbohong. Nah, jadi kita semua jangan berbohong. Ya. Kemudian ciri yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Ketika dia berjanji, dia mengingkari janjinya tersebut. Nah, misalkan kita punya teman kita berjanji, kalau kamu ranking 1, saya akan memberi hadiah kepada kamu. Nah, terus pas kenaikan kelas, benar kita itu ranking 1, tetapi teman kita yang berjanji akan memberikan hadiah, dia tidak memberikan hadiah, malahan dia tidak menerima karena kita ranking 1. Nah, jadi itu contoh ciri-ciri mengenai orang munafik yang kedua, yang secara sederhana mungkin seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga, ciri-ciri orang munafik yang ketiga yaitu wa idza tu'mina khana. Nah, apabila dipercaya, dia selalu mengkhianati ya. Ketika dia diberikan kepercayaan oleh orang lain, dia itu selalu mengkhianati ya, atau jadi tidak melaksanakan kepercayaan orang lain itu. Misalkan papa kita memberikan uang kepada kita sebesar 170.000 misalkan. Nah, kata ayahnya itu, nah ini berikan kepada ibu uang sebesar 170.000. Nah, kemudian kita memberikan uang kepada ibu kita sebesar 150.000. Nah, jadi yang 20.000 diambil sama dia. Nah, perbuatan tersebut termasuk ciri-ciri munafik yang ketiga ya. Nah, itu termasuk orang yang munafik ya. Masih banyak contoh-contoh munafik ya. Nanti kita pelajari bersama-sama ya. Silahkan pelajari di rumah, dimanapun kita. Kenapa harus mempelajari? Agar kita tahu bahwa perbuatan itu tidak boleh dilakukan ya. Kita harus menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut. Nah, jadi yang pertama, ciri-ciri orang munafik itu tadi apa? Ketika berbicara dia selalu berbohong atau berdusta ya. Yang kedua, ketika dia berjanji, dia mengingkari janjinya. Kemudian yang ketiga, ketika dia diberi kepercayaan, dia mengkhianati kepercayaan tersebut, atau dia itu tidak melaksanakan dengan baik kepercayaan tersebut. Nah, itu mengenai ciri-ciri ciri-ciri orang munafik yang terdapat dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ya. Jangan lupa hadisnya dihafalkan, difahami ya, agar kita bisa memahami ciri-ciri orang munafik sehingga kita bisa menjauhi hal-hal tersebut. Baik, para siswa semua, barangkali ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu mengenai materi pada
hari ini, yaitu mengenai nifaq. Nah, jadi bagaimana upaya kita untuk menjauhi sifat-sifat nifaq ini? Nah, salah satunya kita harus selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Ya, kita harus selalu taat beribadah tepat waktu, menjauhi kemaksiatan, menjauhi perbuatan-perbuatan yang bisa memungkinkan kita untuk berbuat nifaq ya. Salah satunya tadi berbohong, ingkar janji, dan mengingkari. Kemudian upaya kita untuk selalu terjauh dari sifat nifaq, kita juga harus saling menghormati, saling menghargai terhadap sesama manusia. Baik, waktu sudah habis ya. Tadinya Bapak mau melakukan tes ya kepada kalian semua, tapi karena waktunya sudah habis, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian semua. Bapak memiliki kartu-kartu ya. Ini di sini terdapat contoh akhlak yang tidak terpuji atau akhlak yang buruk ya. Nah, kita harus mengetahui akhlak yang buruk supaya kita bisa menjauhinya ya. Nah, di sini ada akhlaknya, kemudian di bawah ada maknanya. Nah, kemudian tugas kalian yaitu menyusun ya, manakah susunan yang tepat mengenai makna dari contoh perbuatan yang buruk ini. Nah, ini tugasnya akan dilaksanakan pada pertemuan selanjutnya ya. Jadi kalian siap-siap untuk menghafal, mengidentifikasi contoh-contoh akhlak yang buruk atau akhlak mazmumah. Nah, dapat dipahami mengenai tugasnya ya. Bisa ada yang mau ditanyakan? Baik, seperti itu anak-anakku yang Bapak cintai, untuk perkuliahan untuk pembelajaran pada hari ini dicukupkan sekian. Mohon maaf dari Bapak ya. Tadi silahkan kalian hafalkan di rumah ya mengenai nifaq ini ya. Nah, itu mengenai materi pada hari ini. Dan untuk pertemuan selanjutnya, sebelum nanti pada pertemuan selanjutnya, jadi kita sebelum ke materi kita akan melaksanakan tadi ya ini tugas kartu ya, untuk mengetahui seberapa paham kalian mengenai materi mengenai akhlak tercela. Untuk pertemuan besok, sebelum masuk kepada materi adab membaca Al-Quran, kita akan melaksanakan tes dengan menggunakan kartu ya. Jadi terus tingkatkan kekompakan kalian untuk selalu hadir pada setiap pelajaran di sekolah kita ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf dari Bapak apabila terdapat kesalahan dan kata-kata yang bisa membuat kalian tidak enak hati ya, mohon dimaafkan. Alhamdulillah, pelajaran pada hari ini telah selesai dan berjalan dengan lancar. Mari kita akhiri.
pembelajaran hari ini dengan membacakan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.